Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Ini adalah pertemuan ke-12 ya. Topik yang akan kita angkat adalah tentang ruang lingkup pendidikan konsumen. Ini adalah outline yang akan kita bahas, mulai dari pengertian konsumen ya, dan pendidikan konsumen seperti apa, mengapa masyarakat membutuhkan pendidikan konsumen, kemudian siapa yang bertanggung jawab melakukan pendidikan konsumen, tujuan, manfaat, kemudian learning outcome dari pendidikan konsumen seperti apa, prinsip dasarnya seperti apa, unsur dasarnya seperti apa saja topik-topik yang terintegrasi dengan pendidikan konsumen. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Jadi apa yang dimaksud dengan konsumen ya? Jadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang ya, pemakai barang atau jasa yang ada dalam masyarakat ya, tapi dia menggunakan barang tersebut bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk dipakai sendiri. Itu pengertian konsumen. Kemudian consumer citizenship sendiri ini adalah individu atau konsumen yang membuat pilihan ya, ketika dia membeli barang atau jasa ada pertimbangan etika, sosial, ekonomi maupun ekologi ya. Jadi membeli barang bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja ya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Inilah yang disebut dengan consumer citizenship ya. Kemudian lanjut ke pendidikan konsumen atau consumer education. Nah, ini banyak sekali sebetulnya definisi ya dari berbagai ahli, ada dari Garman, kemudian dari beberapa scholar lainnya seperti Aziah dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu saja yang diambil. Menurut Garman ya, pendidikan konsumen ini adalah suatu proses ya, proses bagaimana kita membekali konsumen dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dan dalam pengambilan keputusan konsumen. Oke, lanjut yang berikutnya ya, mengapa kita membutuhkan pendidikan konsumen ini ya. Saat ini sangat urgent sekali pendidikan konsumen ini karena dengan semakin banyaknya barang beredar di pasar ya, ini membuat konsumen perlu untuk diedukasi, untuk dididik ya, bagaimana melakukan pemilihan yang terbaik. Nah, ada 4 faktor yang menjadi dasar atau alasan kenapa pendidikan konsumen ini dibutuhkan. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan dunia saat ini. Kita ketahui saat ini dunia sedang masuk ke dalam era globalisasi ya, ada saling ketergantungan antar negara, kemudian teknologi yang semakin masif ya, dinamis dari waktu ke waktu, informasi juga semakin banyak ya, komunikasi sekarang sudah borderless, tidak ada sekat lagi ya, real time kita bisa mengetahui perkembangan di belahan dunia lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi dan kesenjangan sosial ya. Saat ini masih kita temukan kesenjangan atau gap antara yang kaya dan yang miskin ya, yang sumber dayanya, kepemilikan sumber dayanya minim dan yang kepemilikan sumber dayanya melimpah. Kemudian distribusi sumber daya alam juga tidak adil ya, konsumsi yang tidak berkelanjutan. Banyak orang membeli barang ya yang tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan saat ini akan berpengaruh kepada generasi mendatang. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepedulian internasional dan regional. Nah, ini terkait dengan kemiskinan, kesetaraan gender ya, kesadaran akan lingkungan ya, ataupun barangkali kita bisa melihatnya di dalam poin-poin sustainable development goals. Kemudian yang keempat adalah kualitas hidup yang lebih baik. Kita mengedukasi konsumen supaya dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, siapa yang bertanggung jawab ya untuk melakukan pendidikan konsumen ini? Pada dasarnya siapapun bisa melakukan ya, bahkan antar konsumen saja itu bisa melakukan pendidikan konsumen. Tapi secara formal ya, ada pihak-pihak tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan pendidikan konsumen ini ya. Yang pertama pada tingkat nasional dan daerah. Ini sifatnya top down ya, dari atas ke bawah ya. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan kurikulum ya, apa saja yang akan diedukasi ya, kemudian peraturannya, regulasinya ya. Kemudian yang kedua ada bottom up ya. Bottom up ini
yang banyak kita lakukan saat ini atau dilakukan oleh pemerintah adalah mendidik motivator-motivator konsumen yang berasal dari masyarakat. Kemudian motivator inilah yang akan mengedukasi konsumen lain, yaitu namanya bottom up. Kemudian ada outsider. Nah, outsider ini di luar motivator tadi dan di luar yang pemerintah, ya. Ini ada media. Media berkewajiban untuk mengedukasi konsumen atau organisasi yang berkepentingan, ya. Dalam hal ini misalkan YLKI, lembaga-lembaga pelindungan konsumen, ya, LPKSM, BPKN, ya, BPSK, ini berkewajiban untuk mengedukasi konsumen. Jadi kerjasamanya ini adalah lintas disiplin. Oke, kita lanjut, ya. Apa saja tujuan dari pendidikan konsumen? Ya, ada 4 tujuan dasar dari pendidikan konsumen ini. Yang pertama, ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari konsumen, ya. Bagaimana konsumen tahu hak dan kewajibannya. Kemudian dia sadar, ya, bagaimana dia berinteraksi di pasar, ya. Kemudian dalam mengambil keputusan juga didasarkan kepada pilihan-pilihan yang cerdas, ya, tidak asal membeli saja, ya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan, ya, yang diambil oleh konsumen berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah sikap. Nah, sikap ini terkait dengan konsumen yang dapat memilih informasi. Dia bisa membela orang lain, kemudian hak-haknya, ya. Kemudian dia juga punya solidaritas terhadap konsumen yang lain, ya. Kemudian adanya kesadaran tentang apa yang dia konsumsi, dampaknya kepada lingkungan seperti apa. Yang ketiga, ya, yang menjadi tujuan dari pendidikan konsumen ini juga adalah meningkatkan keterampilan, ya. Jadi bagaimana konsumen bisa, ya, membeli secara cerdas, ya, berbelanja secara kritis, kemudian mau melakukan pencarian informasi. Tidak asal beli saja, tapi bisa membandingkan antara barang yang satu dengan barang yang lain, ya. Kemudian tahu kualitasnya, ya. Kemudian juga ketika dia tidak puas, dia melakukan komplain, mengajukan komplain, tidak pasif saja, ya. Kemudian yang keempat ini adalah terkait dengan nilai, ya. Bagaimana kepedulian dari konsumen, ya, solidaritasnya terhadap sosial, lingkungan, keprihatinannya terhadap kondisi global saat ini yang diakibatkan oleh konsumsi dari manusia, ya. Ini adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan melalui pendidikan konsumen. Selanjutnya, ya, pendidikan konsumen punya beberapa manfaat, ya, untuk stakeholder tertentu. Ya, yang pertama untuk konsumen, ya. Manfaatnya adalah informasi yang didapat bisa membantu konsumen untuk membuat pilihan terbaik ketika dia membeli barang atau jasa, ya. Itu untuk konsumen. Untuk pebisnis, ya, ini sebetulnya bisa meningkatkan daya saingnya, ya. Jadi si pebisnis atau si pelaku usaha tahu keinginan konsumen seperti apa, ya. Jadi dia bisa menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen karena konsumennya sudah semakin cerdas, semakin pintar, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah akan lebih banyak memberikan regulasi, memberikan aturan hukum, ya, yang membantu kompetisi perdagangan di pasar, ya, di market, ya. Kemudian selanjutnya untuk pengacara konsumen. Nah, ini ada, ya, ada LBH dan sebagainya, ya, yang membantu konsumen ketika mengalami sengketa, ya, dengan pelaku usaha. Nah, ini melindungi mereka dari praktek perdagangan yang curang dan eksploitasi pasar, ya. Kemudian pihak yang juga mendapatkan manfaat dari pendidikan konsumen adalah pendidik konsumen, ya. Jadi ini menjadi dasar bagi pendidik konsumen untuk bisa mengembangkan lagi materi-materi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan konsumen. Learning outcome, ya, learning outcome dari pendidikan konsumen ini ada 3, ya. Yang pertama adalah pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab konsumen. Ini diharapkan bisa dimiliki oleh seorang konsumen yang sudah teredukasi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan sebagai konsumen, ya. Yang ketiga adalah perilaku, ya. Jadi perwujudan dari pengetahuan tadi, ya, itu akan mengarah kepada keterampilan, kemudian nantinya diwujudkan dalam
tindakan ataupun perilaku yang bertanggung jawab, ya. Kita harapkan akan lahir konsumen-konsumen cerdas. Berikutnya terkait dengan prinsip dasar dari pendidikan konsumen. Jadi ada beberapa prinsip dasar, ya. Kita lihat apa yang menjadi kebutuhan konsumen, ya. Jadi ketika kita menyusun pendidikan konsumen, kita lihat dulu konsumen butuh apa, ya. Kemudian masalahnya apa, pertanyaannya apa yang harus terjawab melalui pendidikan konsumen ini. Yang pertama contohnya, kebutuhan konsumen, dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, dengan konsumsi tanpa batas. Ya, sementara yang jadi masalah adalah sumber daya itu terbatas. Nah, ini kita harus bisa, ya, menjelaskan atau mengedukasi konsumen bagaimana caranya mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, ya, misalkan dengan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian kebutuhan konsumen, ya, ingin mendapatkan informasi yang banyak, ya. Jadi ketika dia membeli barang atau jasa, dia punya informasi. Nah, masalahnya sering sekali kualitas informasi itu tidak bisa dievaluasi, ya, karena kurang pengetahuan, tidak punya waktu, ya, tidak mampu mengevaluasi, ya. Nah, ini semuanya menjadi masalah. Nah, ini semua diselesaikan dengan pendidikan konsumen. Kita edukasi, ya, bagaimana caranya si konsumen bisa menilai informasi yang ada di pasar atau yang disediakan oleh pelaku usaha. Kemudian yang keempat atau ketiga, ya, ingin dijamin haknya atas tersedianya informasi, ya. Nah, ini yang muncul adalah yang nantinya jawab dengan pendidikan konsumen, keterampilan konsumen yang seperti apa yang harus dikembangkan, ya, di mana dia mengakses, ya. Kemudian pengetahuan apa yang menjadi prasyarat dia bisa paham nantinya informasi tersebut. Nah, ini semuanya dijawab melalui pendidikan konsumen. Oke, yang berikutnya adalah unsur dasar dari pendidikan konsumsi berkelanjutan. Nah, ini kita harus bahas ini, ya. Karena ini menjadi permasalahan yang urgent saat ini, bagaimana kita membuat atau mengedukasi konsumen supaya dalam berkonsumsi atau dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu mempertimbangkan keberlanjutan, ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan untuk saat ini saja, tapi kita berpikir untuk anak cucu kita nantinya, ya. Nah, ini ada ini topik-topik yang diangkat yang terkait dengan pendidikan konsumsi berkelanjutan ini, ya. Yang pertama misalnya tentang hak konsumen, ya, bagaimana menciptakan kesadaran, ya, konsekuensi tindakan konsumen. Jadi ketika dia mengkonsumsi apa konsekuensinya, ya. Nah, lewat pendidikan konsumen diciptakanlah kesadaran dari sikap, melalui sikap yang menjadi learning outcome dari pendidikan konsumen ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi ada pengetahuan, ada sikap, keterampilan, ya. Untuk informasi konsumen misalkan, ya, ini terkait dengan bagaimana meningkatkan kepuasan, nah, ya, dari konsumen, ya. Itu. Kemudian topik apa saja, ya, yang diangkat dari pendidikan konsumen ini atau melalui pendidikan konsumen ini. Ada beberapa topik, ya, yang sebetulnya lebih luas lagi dari sini, ya. Gaya hidup, ya, bagaimana orang menggunakan uang dan waktunya atau sumber dayanya, ya, karena ini sangat penting sekali, ya, bagaimana dia memutuskan untuk membeli barang jasa itu dipengaruhi oleh gaya hidupnya atau lifestyle-nya. Kemudian pilihan makanan, ya, apakah dia lebih memilih yang organik, ya, misalkan, atau yang ya sudah tanpa ataupun mengabaikan, ya, apapun pokoknya dia beli gitu, ya. Kemudian yang terkait dengan hak konsumen, ya, tourism, ya, ini juga merupakan salah satu topik dari pendidikan konsumen. Pelayanan publik, ya, bagaimana mengedukasi konsumen supaya ketika menggunakan apa namanya atau ada, ya, atau menggunakan layanan publik, ya, apa hak-hak yang dimilikinya yang bisa dituntut, ya. Kemudian pelayanan jasa finansial, retail, ya, perumahan, ini banyak masalah ini, perumahan ini, ya, banyak komplain-komplain dari konsumen ini terkait dengan perumahan, ya. Kemudian masalah listrik, ya, walaupun di negara kita masalah listrik ini akhirnya tidak banyak karena memang sifatnya adalah monopoli, ya. Ya, banyak sekali yang harus ya, misalkan masalah fintech, ya, masalah teknologi, ya,
peer-to-peer lending. Ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen yang bisa diangkat. Jadi bisa didasarkan kepada kebutuhan konsumen ya, dan memang sebaiknya topik-topik ini didasarkan kepada kebutuhan konsumen ya. Jadi merasa saya butuh ya, saya akan ikut ya. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir ya dari bab 12 ini ya. Jadi pada akhirnya apa yang ingin dicapai oleh pendidikan konsumen ya. Targetnya adalah konsumen kita bisa menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang berdaya. Nah, Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan ada 5 tips konsumen cerdas ya. Ini Anda harus hafal ini ya sebagai mahasiswa IKK ya. Yang pertama ya, apa saja? Yang pertama kita harus teliti sebelum membeli ya. Ya, ini adalah dasar bagi konsumen cerdas ya. Jadi beli apapun cermati, labelnya cermati ya, supaya tidak salah pilih ya dari sisi harganya, apakah sudah membandingkan dengan yang lain. Jadi betul-betul cermat sebelum membeli. Kemudian yang kedua adalah membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan ya. Jadi kita tidak memaksakan ketika sumber daya kita terbatas, jangan terlalu ingin ya, ingin macam-macam ya, ingin ini, ingin itu ketika ada diskon ya, ketika ada promo, padahal tidak punya sumber daya. Nah, itu tidak mencerminkan konsumen yang cerdas. Jadi yang dibutuhkan saja ya. Kemudian pastikan produk sesuai standar atau SNI. Nah ini ya, jadi sebisa mungkin pilihlah produk-produk yang memang sudah terstandar ya, karena kalau sudah ber-SNI itu menunjukkan kalau barang itu sudah berkualitas ya, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Standarisasi Nasional ya. Kemudian yang ketiga atau keempat ya, kadaluarsa ya. Jadi jangan sampai ya kita konsumsi makanan yang sudah lewat dari kadaluarsa ya. Nah ini harus diperhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan label ya, manual garansi berbahasa Indonesia. Kalau memang tidak ada bahasa Indonesia kita bisa laporkan ya, karena memang salah satu syarat di Indonesia adalah manual itu harus ada bahasa Indonesia. Silahkan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa apapun, tapi tetap harus ada bahasa Indonesia. Nah ini kita harus tahu ini semuanya sebagai konsumen yang cerdas. Dan ketika sosialisasi jangan lupa, ini adalah hal dasar yang kita sampaikan kepada konsumen yang kita edukasi. Baik, barangkali itu para mahasiswa sekalian ya, topik kita pada bab 12 ya, terkait dengan bagaimana kita melaksanakan ya pendidikan konsumen ini. Nah, jadi ruang lingkupnya seperti apa? Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.